People. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Ika Maulana dan teman Saya Muhammadin. kami di sini akan sedikit membahas dan berdiskusi mungkin ya Ya bro. tentang pendidikan, sumber daya manusia dan teknologi. Begitu? Betul. Tapi mungkin sebagai awal dari diskusi kami atau dari diskusi kita mungkin Pak, ya tenang ya, santai aja ya. Santai. Itu beberapa hari belakang itu saya pernah baca tentang berita Indonesia emas di tahun 2045. Kalau menurut pandangan saudara itu bagaimana? Apakah akan terwujud atau tidak? Sedangkan seperti yang kita ketahui, mungkin ada beberapa hal yang tidak mungkin, yaitu baik dari perkembangan teknologi yang membuat sumber daya manusia atau manusianya itu tidak berkualitas, seperti mungkin TikTok, Instagram. Tahu sendiri di TikTok itu seperti apa. Ada beberapa memang tren tentang joget-joget, tentang ngamen online. Sedangkan yang kita ketahui bahwasannya, apakah manusia seperti itu yang akan mewujudkan tahu Indonesia masih tahun 2045 atau tidak? Coba menurut pandangan saudara mungkin. Oke. Sebelumnya saya pernah begitu juga bahwasanya untuk mewujudkan Indonesia emas itu yang melatar belakangi itu oleh dimana Indonesia akan tercapai 2045 itu Indonesia emas itu diisi oleh generasi yang emas, yang berkualitas. Berarti SDM-nya itu mempunyai kualitas. Namun pada sekarang, dilihat dari sekarang, bahwasanya kita lihat masyarakat itu kurang memahami, kurang menguasai dengan bukan seharusnya itu kan manusia itu harus bisa menguasai teknologi, malah terbalik dengan yang tadi, malah teknologi yang menguasai manusia. Jadi yang dimakannya itu manusia oleh teknologi. Itu yang saya pikirkan, biasanya untuk mencapai Indonesia 2045 Indonesia emas itu masih jauh. Soalnya sekarang pun belum ada rencana, belum ada planning untuk meningkatkan kualitas manusia. Mungkin itu. Jadi itu hanyalah pembohongan publik lah menurut saya. Soalnya dari sekarang pun belum disiapkan untuk generasi emas. Malah yang digaungkan atau yang dilontarkan, yang kita tahu masyarakat ini belum cerdas, belum bisa menguasai teknologi, malah dikuasai oleh teknologi. Jadi untuk mencapai Indonesia 45 atau Indonesia emas itu tidak akan tercapai kalau sekarang pun tidak direncanakan atau disiapkan gitu. Berarti kalau seperti itu, tanggapan saudara berarti bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Betul. Begitu Pak? Betul Pak. Seperti yang tadi yang saudara paparkan, bahwasannya perlu ada yang dipersiapkan. Mungkin dari sisi manusianya atau sumber daya manusianya. Kalau menurut saudara, apa itu sumber daya manusia? Oke. Sumber daya manusia itu seperti apa yang bisa Anda jelaskan agar bisa
bisa kita siapkan. Seperti apa manusia-manusia yang akan mengisi pada tahun 2045 nanti, gitu. Apakah yang joget Argoy, yang joget Zadbor, atau seperti apa? Jadi seperti apa? Kalau menurut saya, apa itu SDM? Di mana SDM ini seluruh individu yang bekerja atau berpotensi bekerja dalam suatu organisasi atau sektor atau dalam suatu negara. SDM ini mencakup manusia yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan fisik dan mental yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi SDM ini yaitu orang-orang atau manusia yang mempunyai kualitas baik itu dalam keterampilannya, pengetahuan atau pengalamannya. Oke. Kalau seperti itu berarti Pak, SDM itu adalah manusia-manusia yang memang memiliki kualitas, terutama dalam hal keterampilan, pengetahuan dan pengalaman. Oke. Artinya kalau seperti itu, SDM itu penting, sangat penting, terutama dalam sektor pendidikan, begitu kan? Kalau dalam sektor, kan Bapak berasal dari latar belakang pendidikan kan? Ya, Mahasiswa pendidikan juga kan? Kalau dalam pendidikannya itu SDM seperti apa? Misalkan gurunya atau siswanya atau kepala sekolahnya itu harus seperti apa? Nah, di dalam suatu pendidikan kita tidak terlepas ada subjek dan objek, di mana subjek dan objek ini yaitu adanya guru dan siswa. Gimana? Nah, yang harus dipersiapkan itu ya mungkin dari segi gurunya, yaitu harus mempunyai kompetensi yang profesional, di mana guru itu harus bisa harus menguasai baik itu dalam pribadinya ataupun dalam sosial dan berkaitan pun dengan psikologinya gitu. Jadi di mana gurunya harus mempunyai kemampuan ya. Oke, baik seperti itu. Kalau seperti itu. Tapi kan tadi kalau misalkan berbicara subjek dan objek, berbicara tentang kemampuan dan keahlian, tentang profesionalisme. Kalau menurut Bapak sendiri, kan tahu bahwasannya gaji guru di Indonesia itu kurang layak, Pak. Betul kan? Apakah guru yang bisa mempersiapkan manusia untuk nanti hidup di generasi emas 45 itu yang dibayar kecil atau tidak? Karena begini, kalau menurut teori Abraham Maslow, ketika kebutuhan fisiologisnya terpenuhi, maka manusia itu akan memiliki aktualisasi diri yang sempurna. Sedangkan Bapak ketahui gaji guru yang tadi, apakah sudah bisa memanusiakan manusia atau tidak? Pandangan Bapak seperti apa? Iya, dilihat dari sekarang juga saya miris. Saya juga kan ini calon menjadi seorang guru gitu, dan seorang guru khususnya di negara Indonesia itu bisa dikatakan belum sejahtera oleh negaranya. Jadi gimana mau anak bangsa ini cerdas jikalau gurunya itu tidak disejahterakan.
gitu. Oke. Berarti kesejahteraan itu memang penting ya, Pak? Ya betul. Memang penting. Oke. Itu akan menunjang dalam proses pembelajaran gitu. Dan mungkin apa dalam aspek memanusiakan manusianya. Iya itu. Berarti kalau begitu Pak, ekonomi dari seorang guru itu penting. Ya. Oke. Lalu penyelesaian dari hal seperti itu menurut Bapak itu harus seperti apa? Ya untuk penyelesaian yang pertama itu ya guru harus negara harus turun tangan gitu, harus bisa mensejahterakan guru atau memprioritaskan sebenarnya gimana anak bangsa yang akan melanjutkan negara jikalau dalam proses pembelajarannya ya kurang memadai dan ditambah kesejahteraan guru itu masih belum layak gitu. Jadi untuk menunjang anak bangsa yang cerdas ya akan ya sempit gitu atau rendah lah, bisa dikatakan rendah gitu. Tidak akan tidak akan bisa terwujud gitu baik untuk memajukan negara. Baik. Itu dari segi tenaga pengajar mungkin ya. Kalau dari segi sarana prasarana pendidikan di Indonesia menurut Bapak itu seperti apa? Nah, untuk sarana prasarana itu dilihat dari sekarang ya belum menyeluruh. Yang apalagi yang pelosok-pelosok itu belum memadai lah dalam hal sarana prasarana itu. Soalnya prasarana ini juga hal yang penting untuk menunjang kemajuan atau berkualitasnya dalam pendidikan. Oke. Selain dari dukungan guru yang layak, gaji guru yang memang disebut layak, fasilitas dan lingkungan yang baik dan sarana prasarana mungkin ya yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah agar bisa terwujudnya Indonesia emas di tahun 2040. Oke, mungkin itu Pak diskusi kali ini ya. Iya. Nanti kita lanjut di diskusi yang lain di meja-meja yang lain. Tapi kesimpulannya mungkin ya tadi bahwasanya SDM itu penting. SDM itu adalah salah satu bentuk aset yang paling berharga ya. Baik untuk daerah ataupun negara. Tanpa SDM yang berkualitas, pembangunan dan kemajuan juga pasti akan terhambat. Apalagi kita memiliki cita-cita yang besar, yaitu Indonesia emas di tahun 2045. Jangan sampai menjadi Indonesia cemas di tahun 2045. Ya, oleh karena itu investasi dalam SDM itu penting agar menciptakan manusia-manusia yang unggul dan siap bersaing di masa yang akan datang dan di masa depan. Oke, begitu? Ya, sekian ya Pak. Ya, salam lah.